Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 akan membahas tentang perkembangan terkini dan prospek ekonomi daerah dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Mari kita simak. Kami dari kelompok 11, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Brenda Yunari Fernanda dengan NPM 1741011006. Ada Ska Dinda Salsabila dengan NPM 1741011004. Dan ada Anissa Nurrahman dengan NPM 1741011042. Dan yang terakhir ada Ahmad Oktariansyah dengan NPM 1741011054. Perekonomian Indonesia tetap berdaya tahan ditopang masih terjaganya kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Perekonomian nasional tumbuh relatif stabil sebesar 5,02% pada triwulan ketiga tahun 2019. Meski sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi ditopang masih kuatnya ekonomi Jawa dan Sumatera serta didukung membaiknya ekonomi Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, Maluku, Papua. Sebagian besar daerah masih dapat mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, dengan capaian tertinggi di Sulawesi Selatan yang tumbuh 7,21%. Di sisi lain, ekonomi Papua masih mencatatkan pertumbuhannya yang negatif meski tidak sedalam triwulan sebelumnya, sejalan dengan kinerja pertambangan yang masih terbatas. Lalu memasuki triwulan keempat tahun 2019, perekonomian beberapa daerah diperkirakan meningkat, terutama didorong permintaan domestik. Permintaan domestik diperkirakan menguat di sebagian besar wilayah, terutama disumbang oleh konsumsi swasta seiring dengan perayaan Natal dan Tahun Baru, serta akselerasi investasi di beberapa wilayah. Demikian halnya dengan ekspor yang diperkirakan mengalami perbaikan di sebagian wilayah besar. Perbaikan kinerja ekspor juga akan diikuti peningkatan impor, baik bahan baku industri, barang modal, maupun barang konsumsi. Pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah pada triwulan keempat tahun 2019 diperkirakan masih ditopang oleh lapangan usaha utamanya. Lapangan usaha pertambangan diperkirakan membaik di Sumatera dan Sulampua, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Lapangan usaha industri pengolahan membaik di semua wilayah kecuali Kalimantan. Lalu perkembangan inflasi. Inflasi pada triwulan ketiga tahun 2019 di daerah wilayah tetap terjaga pada kisaran yang mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional 3,5% plus 1%. Inflasi pada akhir triwulan ketiga tahun 2019 tercatat 3,39%, sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 3,28%. Kenaikan inflasi terutama dipengaruhi oleh inflasi kelompok volatile food, karena didorong naiknya harga komoditas aneka cabai memasuki triwulan keempat tahun 2019. Inflasi pada Oktober tahun 2019 di hampir seluruh daerah masih terjaga dalam kisaran sasaran. Inflasi pada Oktober tahun 2019 tercatat 3,13% atau lebih rendah dan capaian pada September tahun 2019 sebesar 3,39%. Kinerja ekonomi Sumatera tumbuh melambat terutama bersumber dari melemahnya permintaan domestik. Ekonomi Sumatera tumbuh 4,49%, tidak setinggi triwulan lalu yang hanya sebesar 4,61%. Pemerintah domestik tumbuh lebih rendah baik untuk konsumsi maupun investasi. Harga komoditas utama seperti minyak sawit, timah, batubara, dan kopi yang masih cenderung melemah berdampak pada konsumsi masyarakat serta memberikan disinsentif bagi peningkatan investasi. Kinerja ekonomi Sumatera ditopang oleh net ekspor yang membaik karena penurunan impor yang lebih dalam dibandingkan ekspor. Ekspor luar negeri menurun terutama berupa batubara dari Sumatera Selatan ke Tiongkok dan minyak sawit dari Riau ke India. Lalu perekonomian Sumatera pada triwulan ketiga tahun 2019 tumbuh sedikit melambat dibandingkan triwulan kedua tahun 2019. Ekonomi Sumatera tumbuh 4,5% pada triwulan ketiga tahun 2019, setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 4,6%. Seluruh komponen penggunaan yaitu konsumsi, investasi, dan ekspor. Selanjutnya dari sisi lapangan usaha, melambatnya pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, utama di berbagai daerah.
khususnya di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Lapangan usaha pertanian melambat seiring dengan penurunan produksi sawit yang terdapat di Sumatera Utara dan karet yang terdapat di Sumatera Selatan. Hal tersebut turut mempengaruhi produksi hasil olahannya sehingga lapangan usaha industri pengolahan tumbuh melambat. Sementara itu, lapangan usaha pertambangan terkontraksi karena penurunan lifting migas yang terdapat di Riau. Di samping itu, aktivitas usaha konstruksi masih tumbuh serta sejalan dengan investasi swasta yang tumbuh melambat dengan perkembangan tersebut. Hampir seluruh daerah di Sumatera yang tercatat dalam tumbuh melambat kecuali Aceh, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau yang mengalami peningkatan kinerja ekonomi sehingga menopang pertumbuhan Sumatera. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga pada triwulan ketiga tahun 2019 tumbuh melambat seiring dengan kembali normalnya permintaan pasca Idul Fitri. Normalisasi permintaan terjadi setelah berakhirnya periode Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu, masih rendahnya harga komoditas ekspor utama Sumatera diperkirakan turut menekan pendapatan masyarakat. Hal ini terutama terjadi di daerah-daerah yang banyak mengandalkan komoditas perkebunan dan tambang seperti Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Memasuki triwulan keempat tahun 2019, konsumsi rumah tangga diperkirakan mengalami akselerasi seiring pola musiman akhir tahun dengan ditopang terjadinya pendapatan. Naiknya permintaan akan terjadi dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru. Adanya peak season liburan di akhir tahun juga diperkirakan menjadi faktor pendorong konsumsi. Selain itu, penyerapan dana bantuan sosial turut menopang pendapatan masyarakat. Harga komoditas yang diperkirakan mulai membaik. Khususnya minyak sawit diperkirakan dapat menopang konsumsi masyarakat. Optimisme ini tercermin. Lalu perkembangan inflasi daerah. Inflasi Sumatera pada akhir triwulan ketiga tahun 2019 masih sejalan dengan rentang sasaran inflasi nasional. Realisasi inflasi Sumatera pada akhir triwulan laporan tercatat sebesar 3,6%, sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya yaitu 3,7%, seiring normalisasi permintaan pasca Idul Fitri dan membaiknya pasokan pangan. Berakhirnya momen perayaan Idul Fitri menyebabkan laju inflasi kelompok perumahan, air, listrik, dan gas dan bahan bakar melandai di sebagian besar daerah karena kembali normalnya permintaan masyarakat. Sementara itu, tibanya musim panen aneka cabai di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh berdampak positif pada pasokan di berbagai daerah sehingga inflasi bahan makanan tercatat lebih rendah dari triwulan kedua 2019. Bisa dilihat terdapat tabel inflasi daerah di Sumatera. Selanjutnya, terdapat stabilitas keuangan daerah. Ketahanan sektor korporasi hingga tengah tahun 2019, ketahanan sektor korporasi non-keuangan secara agregat tetap terjaga. Meski terdapat tekanan pada korporasi berbasis komoditas, kinerja yang terjaga tersebut antara lain terlihat dari return on asset dan return on equity pada triwulan kedua tahun 2019 yang masih cukup baik yaitu sebesar 4,7% dan 10,3%. Di samping itu, current ratio tercatat sebesar 1,4 yang lebih tinggi dari threshold 1,0 dan debt to equity ratio sebesar 0,7 yang lebih kecil dari threshold 1,0. Meski demikian, berdasarkan data terkini, profitabilitas dan likuiditas korporasi terlihat berada dalam tren yang menurun sejak pertengahan 2018. Hal ini terutama dialami oleh korporasi yang usahanya terkait dengan komoditas kelapa sawit, logam dan mineral dan migas di Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Selanjutnya, meningkatnya kinerja perekonomian Sumatera pada 2019 diperkirakan terus berlanjut pada 2020. Pertumbuhan ekonomi Sumatera pada tahun 2020 diproyeksikan mencapai 4,5% sampai 4,9%. Di sisi penggunaan akselerasi terutama akan dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, investasi, seiring kenaikan rata-rata UMP se-Sumatera pada tahun 2020 yang sebesar 8,5%, lebih tinggi dari tahun 2019 8,0%. Selanjutnya, investasi diperkirakan juga meningkat, baik dari bangunan maupun non-bangunan. Investasi bangunan terutama akan didukung intensif pembangunan PSN terkait jalan tol, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.
Di sisi lapangan usaha, ekonomi Sumatera pada 2020 diperkirakan didorong oleh hampir seluruh RU utama, kecuali pertambangan. Perkiraan cuaca tahun 2020 yang lebih kondusif akan berdampak positif pada LU pertanian, khususnya tabama dan hortikultura. Di samping itu, tibanya waktu panen dari lahan hasil replanting sawit di Sumatera Utara serta prospek perekonomian global yang membaik akan turut membantu kinerja usaha pertanian. Selanjutnya, beberapa resiko perekonomian pada tahun 2020 tetap perlu menjadi perhatian karena berpotensi menahan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera. Yang pertama, berlanjutnya dinamika ketidakpastian perekonomian global. Resiko dari sisi global terutama akan bergantung dari perkembangan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Apabila ketegangan perang dagang tidak mereda, permintaan dari sisi eksternal berisiko bias bawah dari perkiraan. Yang kedua, penyelenggaraan pilkada serentak dapat menyebabkan kembali mengemukanya sikap wait and see pelaku usaha swasta di daerah. Hal ini dapat membuat realisasi investasi lebih rendah dari yang direncanakan. Yang ketiga, mundurnya pengerjaan berbagai proyek fisik termasuk PSN akibatnya adanya kendala administrasi. Selanjutnya, prospek inflasi. Inflasi Sumatera pada tahun 2020 diperkirakan tetap berjalan dengan kisaran sasaran inflasi nasional. Inflasi Sumatera pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 3,2% sampai 3,7%. Terkendalinya inflasi didukung oleh perkiraan minimal tekanan inflasi pangan dan terjaganya inflasi inti, serta terkendalinya inflasi AP. Produksi pangan strategis yang terjaga seiring dengan perkiraan normalnya kondisi cuaca akan mendukung terjaganya inflasi pada tahun 2020. Inflasi diperkirakan bersumber dari dampak penyesuaian cukai rokok pada Januari 2020. Permintaan yang meningkat diperkirakan akan mempengaruhi inflasi kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Selanjutnya, perekonomian Jawa. Perekonomian Jawa yang menyumbang 58% ekonomi nasional tumbuh cukup kuat didorong investasi yang perbaikan net ekspor. Ekonomi Jawa tumbuh 5,56% pada triwulan ketiga 2019 meski tidak setinggi triwulan sebelumnya 5,67%. Kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa ditopang meningkatnya investasi terutama terkait proyek infrastruktur pemerintah seperti penyelesaian proyek Light Rapid Transit atau LRT dan penyelesaian beberapa ruas tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR 2, tol Cikampek Elevated, tol Cisumdawu, pelabuhan Patimban, serta kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi lain, konsumsi swasta tumbuh melambat karena kembali normal permintaan pasca Idul Fitri. Melambatnya konsumsi juga meliputi menurunnya impor, terutama impor barang konsumsi. Di sisi eksternal, kinerja ekspor Jawa melambat, terutama produk tekstil Jawa Barat dan Jawa Tengah ke Tiongkok, alas kaki Jawa Barat ke AS, serta besi baja Banten. Selanjutnya, pada triwulan 3 2019, perekonomian Jawa tetap tumbuh cukup kuat, terutama karena membaiknya kinerja investasi dan net ekspor. Perbaikan kinerja investasi bersumber dari berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah, sementara perbaikan net ekspor lebih dipengaruhi oleh penurunan impor yang lebih dalam. Di sisi lapangan usaha atau LU, pertumbuhan ekonomi Jawa ditopang oleh perbaikan industri pengolahan, terutama industri otomotif karena perbaikan ekspor ke ASEAN dan konstruksi karena aktivitas proyek infrastruktur pemerintah. Namun kinerja LU pertanian yang memiliki peran cukup besar dalam perekonomian Jawa tertahan akibat kurang optimalnya produksi tabama karena kendala cuaca atau kekeringan di sejumlah daerah sentra. Sementara itu, inflasi pada triwulan ketiga 2019 masih tetap terkendali dalam kisaran sasaran walaupun tekanan harga pangan meningkat sebagai dampak dari kemarau panjang. Selanjutnya, kinerja lapangan usaha. Yang pertama meliputi pertanian. Kinerja LU pertanian pada triwulan ketiga 2019 terkendala faktor cuaca. Musim kemarau 2019 yang relatif panjang mengakibatkan penurunan produksi pertanian.
beberapa daerah yang mengalami kekeringan dan puso antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Penurunan kinerja pertanian pada triwulan ketiga 2019 tercermin pada hasil survei kegiatan dana usaha atau SKDU sektor pertanian. Kondisi ini diperkirakan berlanjut hingga pertengahan triwulan keempat 2019 sehingga berdampak pada mundurnya musim tanam padi tahun 2019. Namun pertumbuhan LU pertanian secara keseluruhan tahun 2019 diperkirakan membaik karena peningkatan produksi pada periode awal tahun atau panen raya yang relatif besar. Selanjutnya industri pengolahan. Pertumbuhan LU industri pengolahan meningkat pada triwulan 3 2019 didorong masih kuatnya permintaan domestik serta membaiknya perbaikan ekspor. Membaiknya pertumbuhan industri pengolahan dipengaruhi oleh kembali normalnya jumlah jam dan hari kerja efektif pasca HBKN dan peningkatan produksi untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan pada Natal dan libur tahun akhir tahun. Meningkatnya realisasi proyek infrastruktur juga berdampak pada industri pendukung konstruksi seperti industri semen dan logam dasar. Selanjutnya ada konstruksi. LU konstruksi pada triwulan 3 2019 tumbuh membaik ditopang meningkatnya realisasi pembangunan infrastruktur. Kinerja konstruksi tumbuh meningkat didukung oleh jumlah hari kerja yang kembali normal serta percepatan penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah dan swasta. Selanjutnya, prospek perekonomian, prospek pertumbuhan ekonomi. Di sisi LU, pertumbuhan ekonomi Jawa dan tahun 2020 diperkirakan ditopang oleh perbaikan industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian. Kinerja industri pengolahan diperkirakan meningkat seiring dengan membaiknya permintaan ekspor. Sementara kinerja konstruksi meningkat sejalan dengan proyek infrastruktur yang tercermin dari meningkatnya belanja modal BUMN karya pada tahun 2020. Prospek inflasi. Untuk mendukung pencapaian inflasi sesuai dengan sasaran, TPID wilayah Jawa melaksanakan upaya untuk mengantisipasi risiko inflasi ke depan. Beberapa program TPID dalam rangka menjaga keterjangkauan harga diantaranya mendorong pelaku usaha daerah untuk bersama-sama melakukan program sosial dalam bentuk pasar murah. Perekonomian Kalimantan. Ekonomi Kalimantan tumbuh 5,92% YoY pada triwulan 3 2019, meningkat dibandingkan triwulan 2 2019 yang tumbuh 5,59% YoY. Peningkatan ini ditopang oleh kinerja investasi terkait dengan hilirisasi tambang di Kalimantan Barat dan migas Kalimantan Timur. Realisasi proyek infrastruktur pemerintah juga turut meningkatkan kinerja investasi Kalimantan yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja ekspor luar negeri juga mengalami perbaikan ditunjang permintaan ekspor ke Tiongkok seiring peningkatan permintaan menjelang musim dingin. Sementara itu, inflasi Kalimantan pada triwulan 3 2019 tercatat 2,64 YoY lebih rendah dibandingkan triwulan 2 2019 yang tercatat 3,11 YoY. Hal ini dipengaruhi oleh inflasi pada kelompok bahan makanan yang relatif terkendali. Prospek perekonomian Kalimantan pada 2020 akan diperkirakan tumbuh lebih lambat dibandingkan 2019 karena kinerja ekspor yang diperkirakan terbatas seiring dinamika volume perdagangan dunia yang belum membaik. Namun, perlambatan perekonomian Kalimantan lebih lanjut akan dapat ditahan oleh peningkatan konsumsi seiring prospek perbaikan harga komoditas minyak sawit dan peningkatan investasi terkait realisasi sejumlah proyek infrastruktur strategis pemerintah. Sementara itu, inflasi pada tahun 2020 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan 2019, meski akan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 3,0% kurang lebih 1%. Kinerja sisi penggunaan. Di sini terdapat 3, konsumsi, investasi, kinerja ekspor impor. Yang pertama, konsumsi. Konsumsi pemerintahan itu mengalami akselerasi pertumbuhan pada triwulan 3 2019, dipengaruhi oleh penyerapan belanja pemerintah daerah. Konsumsi pemerintah mengalami peningkatan dari 2,3% YoY pada triwulan 2 2019 menjadi 3,96% YoY pada triwulan 3 2019. Peningkatan konsumsi pemerintah pada triwulan 3 2019 terutama didorong oleh belanja pegawai karena pembayaran gaji aparatur sipil negara atau ASN yang ke-13 di awal triwulan 3 2019.
Total belanja pemerintah provinsi tumbuh 9,96%, meningkat dibandingkan dengan triwulan 2 2019. Ke depan, belanja pemerintah akan lebih tinggi sesuai dengan pola historisnya. Pemerintah untuk belanja modal yang diperkirakan akan mendorong kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan 4 2019. Investasi Kalimantan pada triwulan 3 2019 tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Investasi tumbuh positif sebesar 3,45%, setelah pada periode sebelumnya terkontraksi 0,75% YoY. Peningkatan investasi ditopang oleh realisasi investasi pemerintah, khususnya proyek infrastruktur strategis, antara lain pengembangan Bandara Syamsuddin Nur, pembangunan proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Unit 5 Balikpapan, dan pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda. Peningkatan investasi Kalimantan pada triwulan 3 2019 juga tercermin dari kenaikan realisasi investasi PMA dan PMDN triwulan 3 2019, terutama pada sektor primer dan tersier. Kinerja ekspor impor. Pada triwulan 4 2019, ekspor Kalimantan diperkirakan kembali tumbuh melambat seiring dengan penurunan permintaan batu bara Tiongkok dan dinamika perdagangan internasional. Perlambatan ekspor batu bara ke Tiongkok dipengaruhi oleh mulai melambatnya permintaan seiring penumpukan stok yang telah dilakukan pada triwulan 3 2019. Lebih lanjut, kuota impor batu bara Tiongkok sebesar 281 juta ton yang terpenuhi lebih awal dari target akan menjadi penahan ekspor menuju Tiongkok pada triwulan 4 2019. Perakiraan perlambatan ekspor sejalan dengan tren penurunan pada indikator Purchasing Manager Index atau PMI mitra dagang utama Kalimantan. Prospek perekonomian. Prospek pertumbuhan ekonomi. Kinerja perekonomian Kalimantan di tahun 2020 diperkirakan mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian Kalimantan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,0% sampai 4,4% pada tahun 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh net ekspor yang masih terbatas seiring dengan perlambatan kinerja ekspor di tengah peningkatan kebutuhan impor Kalimantan. Namun, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai dalam periode tahun 2020. Dari sisi eksternal, ketidakpastian perekonomian global diperkirakan masih akan berlanjut, sehingga terdapat pengaruh volume perdagangan dunia dan harga komoditas global terhadap kinerja ekspor Kalimantan. Prospek inflasi. Inflasi Kalimantan pada tahun 2020 diperkirakan meningkat, namun masih dalam rentang sasaran inflasi nasional 3,0% kurang lebih 1%. Inflasi Kalimantan tahun 2020 diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2019. Peningkatan inflasi diperkirakan akan terjadi di seluruh provinsi di Kalimantan. Kenaikan tekanan inflasi diperkirakan berasal dari inflasi kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, serta perumahan dan listrik, gas, air atau LGA akibat rencana pemerintah menaikkan sejumlah tarif seperti cukai rokok, tarif dasar listrik, serta bahan baku solar pada tahun 2020. Perekonomian Bali Nusra. Ekonomi Bali Nusra tumbuh meningkat didorong membaiknya konsumsi swasta dan ekspor luar negeri. Pertumbuhan ekonomi Bali Nusra meningkat dari 5,03% YoY pada triwulan 2 2019 menjadi 5,28 YoY. Peningkatan ini terutama didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga seiring perayaan hari besar keagamaan seperti Galungan, Kuningan, dan Idul Adha. Kinerja ekspor luar negeri juga membaik, terutama didorong oleh ekspor jasa seiring naiknya kunjungan wisatawan mancanegara di Bali dan Nusa Tenggara Barat atau NTB, serta ekspor tembaga ke Tiongkok. Secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Bali Nusra diperkirakan tumbuh sekitar 4,9%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Peningkatan tersebut bersumber dari mulai pulihnya sektor pariwisata dan kinerja positif ekspor tembaga. Perekonomian Bali Nusra pada triwulan 4 2019 diperkirakan melambat dengan terkoreksinya konsumsi. Dari sisi konsumsi yang pada tahun lalu terdapat IMF World Bank Annual Meeting membuat konsumsi rumah tangga pada triwulan 4 2019 terkoreksi ke bawah. Penahan perlambatan berasal dari berlanjutnya investasi proyek di KEK Mandalika dan terus dilakukannya pengiriman ekspor tembaga dari NTB.
Dengan perkembangan permintaan domestik dan perbaikan ekspor tersebut, perekonomian Bali Nusra pada keseluruhan 2019 diperkirakan tumbuh 4,9% year-over-year lebih baik dibanding tahun 2018. Komponen yang menjadi penopang lebih tingginya ekonomi pada tahun 2019 adalah konsumsi rumah tangga dan perbaikan ekspor luar negeri. Akselerasi kinerja konsumsi rumah tangga sejalan dengan peningkatan upah minimum provinsi UMP yang lebih tinggi, perluasan kelompok penerima manfaat bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan tambahan pendapatan gaji ke-13. Sementara itu, peningkatan kinerja ekspor luar negeri didorong oleh peningkatan produksi tambang serta peningkatan kinerja pariwisata, sering penambahan direct flight, dan recover Lombok pasca gempa. Secara spasial, perbaikan ekonomi terutama terjadi di NTB, didorong oleh kinerja LU, pertambangan, dan konstruksi. Ekspor barang dan jasa. Ekspor pada triwulan 3 2019 terkontraksi sebesar minus 8,3% year-over-year dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,9%, terutama ekspor antar daerah. Ekspor antar daerah kontraksi 16,8% year-over-year pada triwulan 3 2019. Itu memburuk dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,2%, seiring terjadinya kekeringan di NTT yang menurunkan produksi pertanian sehingga pengiriman antar daerah berkurang. Sementara itu, ekspor luar negeri membaik dari minus 12,6% menjadi minus 2,0%. Membaiknya ekspor luar negeri seiring dengan masuknya periode high season pariwisata di Bali dan NTB. Hal ini terkonfirmasi dari membaiknya kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dan NTB. Dan minuman Bali Nusra pada triwulan 3 2019 tumbuh 5,9% year-over-year, terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya 2,3% year-over-year, ditopang peningkatan kunjungan wisatawan. Peningkatan LU ini disebabkan oleh peningkatan jumlah wisatawan mancanegara pada triwulan 3 2019. Penurunan harga tiket pesawat domestik mulai menarik minat wisatawan domestik berkunjung ke wilayah Bali Nusra, termasuk informasi pembatalan rencana penutupan Pulau Komodo atau di Provinsi NTT. Peningkatan LU ini tercermin pada peningkatan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang di Bali Nusra pada triwulan 3 2019. Memasuki triwulan 4 2019, LU penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman diperkirakan tetap terakselerasi dengan naiknya kunjungan wisatawan hingga akhir tahun. Faktor pendorong naiknya kunjungan ini terutama turunnya harga tiket domestik maskapai low cost carrier atau LCC dan telah pulihnya pariwisata di Provinsi NTB pasca gempa. Peningkatan LU ini juga terindikasi dari hasil survei kegiatan dunia usaha. Prospek perekonomian. Prospek pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2020, kinerja perekonomian Bali Nusra diperkirakan mengalami akselerasi dibandingkan tahun 2019. Ekonomi Bali Nusra diperkirakan tumbuh sebesar 5,6% sampai 6,0% year-over-year pada tahun 2020. Dari sisi penggunaan, akselerasi ini didorong oleh peningkatan kinerja seluruh komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah, dan ekspor luar negeri. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, kinerja LU pertanian, penyediaan akomodasi, dan makanan minuman perdagangan. Prospek inflasi. Untuk mengurangi resiko peningkatan tekanan inflasi selama 2020, Ranting Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID perlu terus dioptimalkan. Beberapa komoditas utama penyumbang inflasi Bali Nusra pada tahun 2020 terutama berasal dari kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan, dan bahan makan jadi, minuman rokok, dan tembakau. Beberapa upaya yang dilakukan TID melalui strategi 4K antara lain: yang pertama, ada program pasar murah untuk menjaga keterjangkauan harga. Yang kedua, program peningkatan produksi melalui pemanfaatan teknologi atau mekanisasi pertanian. Yang ketiga, upaya untuk mengatasi permasalahan pasokan antar waktu dengan pembenahan distribusi maupun kegiatan kerjasama antar daerah. Yang keempat, pengolahan ekspektasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Selampua, yaitu Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pertumbuhan ekonomi Selampua meningkat didorong investasi dan ekspor luar negeri. Ekonomi Selampua tumbuh 2,26%, jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,66%.
Investasi menjadi pendorong utama ekonomi wilayah ini seiring berlanjutnya pembangunan kawasan industri di Maluku Utara dan smelter nikel di Sulawesi Tengah. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya impor barang modal untuk pembangunan pembangkit listrik di beberapa daerah di Sulampua. Sementara itu, ekspor tumbuh meningkat terutama ekspor biji nikel Sulawesi Tenggara ke Tiongkok, semen Sulawesi Selatan ke Australia, biji tembaga Papua ke Tiongkok, serta LNG Papua Barat ke berbagai negara Asia Timur. Pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Sulampua di triwulan 3 2019 terakselerasi dengan lapangan usaha kredibel 14 sebagai motor utama. Perekonomian Sulampua tercatat tumbuh 2,3%, jauh lebih tinggi dibanding triwulan 2 2019 yang tumbuh 0,7%. Dari sisi penggunaan, akselerasi kinerja ekonomi Sulampua ditopang oleh peningkatan kinerja investasi dan perbaikan kinerja ekspor di tengah perlambatan pertumbuhan konsumsi domestik. Sementara dari sisi lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulampua terutama didorong oleh sektor tradable yakni lapangan usaha industri pengolahan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Sejalan dengan kembalinya beroperasinya open pit mining pertambangan di Papua, di samping itu, lapangan usaha konstruksi turut mendorong akselerasi pertumbuhan perekonomian Sulampua karena adanya pembangunan smelter serta proyek-proyek infrastruktur multi-years berupa pembangkit listrik, bendungan, dan sarana jalan atau jembatan. Berdasarkan perkembangan terkini, untuk keseluruhan di tahun 2019, ekonomi Sulampua diperkirakan akan relatif lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian Sulampua diperkirakan tumbuh sekitar 2,7% di tahun 2019 atau lebih rendah dari capaian tahun 2018 yang tumbuh sebesar 6,7%. Secara umum, deselerasi pertumbuhan ekonomi Sulampua 2019 dibanding 2018 disumbang oleh Papua, seiring dengan penurunan kinerja ekspor. Penurunan produksi tembaga di Papua dan LNG di Papua Barat memengaruhi kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Selain itu, konsumsi domestik juga diperkirakan akan mengalami penurunan turut mendorong terjadinya perlambatan perekonomian di Sulampua. Meskipun demikian, berlangsungnya pembangunan proyek-proyek di Sulampua dapat mendorong kinerja investasi dan menahan laju perlambatan perekonomian Sulampua pada tahun 2019. Dari sisi konsumsi, untuk keseluruhan di tahun 2019, konsumsi domestik diperkirakan akan mengalami penurunan. Hal ini turut menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya perlambatan perekonomian di Sulampua. Konsumsi rumah tangga akan mengalami penurunan seiring dengan cukup tingginya tekanan inflasi di Sulampua sepanjang tahun 2019. Hal ini menyebabkan terbatasnya konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga. Selain itu, terjadinya anomali cuaca yang memberikan dampak pada produksi pertanian dan kinerja pariwisata yang merupakan lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja dominan di Sulampua. Selain itu, kenaikan UMP tahun 2019 yang tidak besar kenaikannya pada tahun 2018 turut mendorong deselerasi konsumsi masyarakat. Meskipun demikian, perlambatan tersebut sedikit tertahan oleh akselerasi yang terjadi pada konsumsi pemerintah, peningkatan belanja pegawai seiring kenaikan gaji ASN, dan penyaluran bantuan sosial, serta dana desa menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya peningkatan pada konsumsi pemerintah di tahun 2019. Investasi Sulampua tumbuh meningkat di hampir seluruh wilayah didorong oleh realisasi proyek pemerintah dan swasta. Investasi Sulampua naik 2 kali lipat di triwulan 3 di tahun 2019 dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu tumbuh menjadi 10%. Pertumbuhan investasi ini didukung oleh peran pemerintah dan swasta. Dari sisi swasta, peningkatan investasi didukung oleh berlangsungnya pembangunan pembangkit listrik di beberapa wilayah di Sulampua seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat. Selain faktor tersebut, berlangsungnya pembangunan beberapa proyek smelter pemurnian nikel di Maluku Utara. Dari sisi pemerintah, masih berlangsungnya pembangunan proyek dari pemerintah seperti Bendungan Ladongi dan Jembatan Teluk Kendari di Sulawesi Tenggara, aktivitas revitalisasi Danau Limboto di Gorontalo, perbaikan Bandara Patimura di Maluku, dan pembangunan fasilitas PON di Papua. Peningkatan investasi tersebut didorong oleh peningkatan pada realisasi PMDN, meskipun tertahan oleh realisasi PMA yang mengalami perlambatan. Selanjutnya, prospek perekonomian Sulampua. Yang pertama, prospek pertumbuhan ekonomi.
Pada tahun 2020, perekonomian Sulampua diperkirakan akan tetap terakselerasi dan kembali berada pada level pertumbuhan normalnya di rentang 6,5% sampai 6,9%. Dari sisi permintaan, akselerasi perekonomian Sulampua pada tahun 2020 didukung oleh peningkatan kinerja konsumsi domestik dan ekspor. Lalu yang kedua, prospek inflasi. Pada tahun 2020, inflasi Sulampua diperkirakan meningkat meskipun masih berada dalam target inflasi nasional 3,0% plus 1,0%. Peningkatan tekanan inflasi tersebut bersumber dari peningkatan harga beberapa komoditas yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti kenaikan cukai rokok yang mencapai 20%, kenaikan iuran BPJS, kenaikan harga BBM, dan tarif dasar listrik rumah tangga mampu 900 volt ampere, seiring dengan pengalihan anggaran subsidi untuk mendorong pembangunan pada periode mendatang. Ryan Litsu.